Ada 5 hal yang ingin saya bagikan buat teman-teman semuanya, kenapa hidup ini harus menjadi orang atau pribadi yang bahagia. Tapi sebelum itu, kita tanya jawab dulu. Kemarin juga sama nih pertanyaannya, tapi kita tes sekali lagi ya. Pilih mana? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Ayo tulis di kolom komentar. Sekali lagi, pilih mana? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Coba. Saya sambil baca-baca ya. Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Wow, ini ada Eni Taufik dari Probolinggo, Mas Gun di Bandar Lampung, amin. Kemudian juga Ajeng Vera ya. Coba sekali lagi, pilih mana nih? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Nah, pastinya Anda akan terbelah dua nih. Ada yang memilih sukses dulu baru bahagia, ada juga yang bahagia dulu baru sukses, bener nggak? Nah, mari kita perhatikan jawaban masing-masing. Kalau kita menjawab sukses dulu baru bahagia, buktinya banyak orang yang udah sukses, kenyataannya dia nggak bahagia. Artis bunuh diri, artis kena obat-obatan terlarang, para pejabat yang gajinya besar udah sukses, kemudian dia terlibat narkoba, perceraian, dan sebagainya. Dan mereka nggak bahagia, bener nggak? So, kita coret yang pertama tuh. Sukses dulu baru bahagia, kita coret. Mari kita pahami yang nomor 2 jawabannya, yang B. Bahagia dulu, baru sukses. Kalau seperti ini, coba bayangin, kalau ada orang bekerja dalam keadaan bahagia, ya, dia mengerjakan segala sesuatu dalam keadaan bahagia, maka saya yakin teman-teman, dia akan sukses. Kenapa? Ya karena dia akan jadi lebih kreatif, lebih rajin, lebih kerja keras, lebih enjoy mengerjakan semua pekerjaan bisnis atau bahkan sekolah kuliahnya, dan kemudian dia akan menjadi pribadi yang bahagia. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, teman-teman. Nah, yang pertama, kita harus pahami bahwa hidup ini hanya sekali. Hidup hanya sekali, betul tidak? Ya, karena hidup ini hanya sekali, maka kita harus mampu menjadi manusia yang bahagia. Jangan sampai kita hidup sekali, tapi nggak bahagia, rugi. Udah gitu hidup sekali nggak bahagia, akhirnya malah masuk neraka. Rugi banget nggak? Rugi banget teman-teman ya. Udah di dunia nggak bahagia, di akhirat juga nggak bahagia. Nah makanya kita harus menciptakan surga di dunia ini melalui kebahagiaan demi kebahagiaan kita. Dan cara termudah untuk bahagia adalah menjadi manusia yang hidup dengan berarti. Dengan menjadi manusia yang hidup dengan berarti, kita akan berhasil menjadi pribadi yang menemukan happiness inside every single problem of our life. Jadi kalau kita menjadi, sorry ya kalau kedengeran anak saya lagi nangis. Itu karena nangis bahagia mudah-mudahan. Nah, saya ingin sampaikan teman-teman, kedengeran nggak suara tangisan anak saya? Kalau kedengeran saya mau edit sedikit settingannya. Oke. Nah, maka dari itu teman-teman, caranya adalah kalau kita mau bahagia bekerja, maka temukan makna dan hikmah di balik pekerjaan kita. Kalau kita mau bahagia ibadah, maka temukan makna dan hikmah di balik ibadah kita. Orang sholat nggak bakalan pernah bahagia kalau dia nggak tahu makna dan hikmah buat apa mereka sholat. Orang nggak bakalan pernah bahagia dalam bekerja kalau mereka bekerja dalam keadaan yang tidak memahami hikmah dan makna di balik pekerjaannya. Bahkan suami dan istri, mereka tidak akan pernah bahagia ketika berumah tangga kalau mereka tidak memahami makna dan hikmah di balik rumah tangga mereka. Betul tidak? Mereka tidak paham tujuan, hikmah, dan lain-lain. So, kunci hidup cuma sekali agar bisa bahagia adalah jadilah manusia-manusia yang pandai menjadi ahli hikmah, menemukan hikmah dan makna di balik setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena gini, saya selalu mengulang-ulang hal ini. Tuhan itu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlalu cinta sama kita. Nggak mungkin Allah memberikan takdir yang buruk di dalam kehidupan kita. Nggak mungkin. Ya, saya berani demi Tuhan nih, saking yakinnya saya sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mungkin menyia-nyiakan hidup kita dengan memberikan takdir yang buruk. Takdir yang Tuhan berikan, takdir yang Allah berikan adalah pasti takdir yang terbaik di dalam hidup kita. Benar nggak? Nah, maka dari itu, karena takdir yang Tuhan berikan sudah pasti adalah takdir yang terbaik, maka bagaimana ceritanya dengan orang-orang yang hidup tapi banyak masalah? Nah, saya selalu mengulang-ulang hal ini. Masalah itu, teman-teman, adalah sesungguhnya hanya bungkus kado. Sekali lagi ya, masalah hidupmu, tulis di kolom komentar nih, biar nggak lupa nih. Masalah hidup kita adalah bungkus kado yang Tuhan titipkan kepada kita agar apa? Agar kita mampu membuka bungkus kado tersebut dan akhirnya kita menemukan apa sih tujuan Tuhan memberikan kado ini kepada kita. Oh, ternyata di situ ada rezeki, ada kebahagiaan, ada pasangan hidup,
ada, oh banyak deh pokoknya ya. Maka kalau kita dapat masalah nih teman-teman, jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan, tapi bersabarlah dan kemudian cobalah buka bungkus kado itu agar apa? Agar kemudian kita mampu menemukan hikmah dan makna atau pesan yang ingin Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui masalah hidup kita. Dan ingat, terkadang Allah memberi kita masalah agar kita kembali pada Allah. Allah memberi kita masalah agar kita semakin dekat sama Allah. So, mulai hari ini ketika kita mendapat masalah, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah karena aku tahu masalah ini adalah yang terbaik darimu untukku. Ya. Nah, tapi kalau yang kita dapat adalah happiness, kebahagiaan, ya takdir yang baik dari Allah, maka pastikan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku bahagia ketika Allah memberikan apa yang aku inginkan. Namun aku jauh lebih bahagia ketika Allah tidak memberikan apa yang aku inginkan. Nih mental luar biasa nih dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Kenapa seperti itu? Karena ia mengatakan, jika dia katakan ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika Allah memberikan apa yang aku mau, artinya ya itu adalah yang terbaik untukku dan pilihanku, gitu loh. Tapi kalau Allah tidak memberikan apa yang aku mau, aku yakin itu adalah yang terbaik untukku dan Allah lah yang memilihkannya untukku. Jadi bukan pilihan kita, tapi Allah yang memilihkan. So, kalau kita mampu menemukan hikmah dan makna di balik kehidupan, Anda akan menjadi pribadi yang penuh dengan kebahagiaan. Ucapkan syukur semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pandailah menjadi manusia yang menemukan hikmah agar kita mudah bersyukur. Karena gini, ya kalau hal yang kita dapat enak sih gampang bersyukurnya, bener nggak? Tapi kalau yang kita dapat nggak enak, nah susah. Maka dari itu biar nggak susah, temukan dulu nih makna dan hikmah di balik takdir atau skenario yang Allah berikan dalam hidup kita. Sekali lagi, tulis di kolom komentar kesimpulan di slide pertama ini. Hidup cuma sekali, jadilah manusia yang pandai menemukan hikmah di balik setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi ahli syukur dan kemudian kita akan menjadi pribadi yang penuh dengan kebahagiaan. Setuju ya? Kalau setuju tulis dong di komentar ya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, ini yang luar biasa nih teman-teman. Ketika Anda memilih menjadi pribadi yang bahagia, Anda semua akan menjadi pribadi-pribadi yang sehat dan fresh. Maksudnya gimana? Karena ketika kita bahagia, ketika Anda bahagia, di dalam tubuh kita akan memperbanyak produksi hormon endorfin, dopamin, dan hormon-hormon baik. Makanya sudah banyak sekali penelitian di mana orang-orang sakit yang nggak sehat, yang nggak sembuh pakai obat, dia sembuh ketika diajak berbahagia. Kenapa? Karena sel-sel yang udah diserang sama virus yang menyerang tubuhnya, dihajar balik, ya, diskakmat, diusir oleh hormon-hormon yang menyebar luas ke seluruh tubuh kita untuk menjadi pribadi yang bahagia. Nah, kemudian kita juga harus memahami teman-teman semuanya bahwa di dalam kehidupan ini ya, kita akan menjadi orang yang sehat kalau kita bahagia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging dan jika itu baik, maka keseluruhan tubuh kita akan menjadi baik. Namun jika itu buruk, maka semuanya akan buruk. Ya, dan segumpal daging itu adalah dinamakan hati. Tapi hati di sini bukan hati ampela itu ya, bukan ya, melainkan hati yang dimaksud di sini adalah jantung. Jadi heart atau kolbu itu artinya jantung. Nah, sekarang gini, ketika kita marah dalam hitungan menit, maka imun tubuh kita akan ngedrop hitungan jam. Paham maksudnya ya? Jadi kalau kita emosi nih, marah-marah gitu ya, 7 menit aja bisa jadi itu 7 jam. Pertahanan tubuh kita, imun tubuh kita itu ngedrop dan hancur. Makanya ketika ada orang yang bawa virus corona, kita bisa ketularan. Oke? Tapi ketika kita happy, justru dia semakin kuat tuh tubuh kita buat melawan virus itu. Nah, sekarang bayangin, ketika kita marah, logikanya gimana? Ketika kita marah itu kan kita emosi ya. Maka jantung kita, hati kita tadi, kolbu kita itu ya, si jantung nih yang ada di dada kiri kita, dia akan memompa lebih kencang. Akhirnya apa yang terjadi? Darah mengalir lebih cepat. Bener nggak? Darah kan, jadi pikiran kita marah, akhirnya tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita meminta jantung bekerja lebih keras, jedut. Dan akhirnya aliran darah itu jadi lebih kencang, teman-teman.
aliran darah jadi lebih kencang, dan itulah yang disebut dengan darah tinggi. Betul tidak? Nah, kalau udah darah tinggi, ketinggian darahnya tuh, maka yang terjadi apa kira-kira? Stroke, betul tidak? Atau yang paling parah, serangan jantung koroner. Nauzubillahi min zalik. Nah, makanya orang-orang yang bahagia, hormon endorfin dopaminnya terproduksi dengan baik, wajahnya jadi lebih awet muda. Saya awet muda nggak ya? Kemudian juga hidupnya akan lebih bermakna, akan lebih sehat, virus-virus nggak akan mampu melawan tubuh kita. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW sakit cuma 2 kali. Pertama, ketika dia ketemu Jibril, saking takutnya dia menggigil, drop imunnya dan sakit, panas, demam. Yang kedua adalah sebelum beliau meninggal dunia. Nah, jadi ya kalau salah koreksi ya teman-teman. Jadi Nabi Muhammad aja sakit itu seumur hidup baru 2 kali loh teman-teman. Masya Allah ya. Nah, maka yuk kita berbahagia. Dan saya punya kuncinya nih. Misalnya kita lagi sedih nih, sedih, galau gitu ya. Saya pernah membaca sebuah buku yang intinya kurang lebih seperti ini. Kita bisa menciptakan keadaan bahagia itu seolah-olah sudah kita dapatkan, kemudian kita akan bahagia. Maksudnya gimana? Gini nih contohnya, sederhananya ya. Misalnya saya pengen bahagia nih. Atau saya lagi sedih deh, bukan pengen bahagia, saya lagi sedih. Sedih banget ya. Nah, coba rasain kira-kira kita coba gini nih. Paksa diri kita untuk merasakan kebahagiaan. Aduh, happy banget ya. Bahagia, coba rasain deh. Ulangi ya. Coba. Sekarang nih teman-teman yang lagi nonton, tarik nafas. Kemudian katakan, alhamdulillah saya bahagia. Saya bahagia banget. Aduh, bahagia. Berasa ya, tiba-tiba bahagia ya. Nah, jadi ternyata kita bisa mengatur kebahagiaan itu dari dalam diri kita. Nah, ini ilmu yang sangat mahal. Lebih lengkapnya akan saya bahas di seminar Bahagia Bekerja Bahagia 22 November 2020. Seminar ini berbayar 2 juta, tapi khusus teman-teman yang nonton ini gratis. Langsung aja klik bit.ly/seminar Bahagia Bekerja. Anda bisa langsung daftar dan kemudian Anda bisa mengajak rekan, sahabat, keluarga, teman kerja, adik, kakak atau siapapun ya, karyawan, pegawai, anak buah, atasan, klien untuk Anda bahagiakan. Sekali lagi, apa yang kedua? Hidup akan sehat dan fresh kalau jantung kita sehat. Caranya agar jantung kita sehat adalah jangan marah-marah, jangan sedih, jangan galau. Coba kalau galau gimana? Kalau sedih banget. Jantung akhirnya lemas, lemah. Betul ya? Ya, karena kita lagi galau, sedih, jantung pun mompanya jadi lebih pelan. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi aliran darah semakin pelan. Itulah yang disebut darah rendah. Paham sampai sini ya? Oke, kalau paham tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya. Yeay, saya doakan semoga teman-teman yang udah like video ini, yang udah komen, yang udah menyebutkan amin, semoga selalu bahagia. Maka semoga rezekinya selalu lancar dan juga berkah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut nggak nih? Kalau lanjut tulis dulu di kolom komentar. Lanjut, ini udah banyak banget nih yang nonton ya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke poin yang berikutnya. Nah, ini paling penting nih. Ya, semua penting, tapi ini termasuk yang penting. Kenapa? Karena ketika kita menjadi pribadi yang bahagia, tanpa kita sadari, pintu rezeki kita terbuka. Maksudnya gimana? Kita bahagia nih, bikin happy anak, bikin happy istri, kemudian juga kita bahagia ketika orang lain bahagia, itu akan mengundang rezeki, teman-teman. Yang bahaya itu, kalau misalnya ada teman kita naik jabatan, kita stres, kita galau. Nah, kita berbeda tuh frekuensinya dengan teman kita. Akhirnya kita semakin jauh dengan rezeki itu. Jadi gini, rezeki itu datang kepada orang-orang yang memiliki frekuensi positif, kebahagiaan, happiness, dan lain-lain. Ya. Dan hari yang sial biasanya datang kepada orang-orang yang dari awal tuh dari bangun tidur udah stres, udah nggak mood, udah galau, udah marah-marah. Benar nggak? Biasanya kalau kita mengawali hari dengan marah-marah, akhirnya hancur tuh seharian tuh. Baik rezeki kita, pertemanan kita, presentasi kita, semua deh. Pekerjaan kita semua jadi kacau. Nah, maka pastikan kita selalu memulai hari dengan bahagia, karena itu membuka pintu rezeki. Maksudnya gimana? Gini, ketika ada orang beli Mercy baru dan dia merasakan kebahagiaan ketika mendapatkan Mercy baru, nah itulah frekuensi kebahagiaan dia dapat Mercy. Kalau kita, amin ya rabbal alamin, semoga dapat Mercy juga. Gimana caranya? Samakan frekuensi kita dengan tetangga, saudara, sahabat kita itu yang sedang bahagia mendapatkan mobil barunya. Gitu. Jadi pastikan frekuensi kita tuh sama dengan orang-orang yang bahagia. Dan itu akan membuka pintu rezeki kita. Ingat, rezeki itu adalah energi positif dan hanya akan datang kepada orang-orang yang positif.
Sekarang gini, di dalam hukum kekekalan energi, apa yang kita keluarkan sama dengan apa yang kita dapatkan. Kalau kita mengeluarkan energi positif, maka akan kita dapat positif. Betul ya? Nah, sehingga mulailah bahagia dan rezeki akan kita dapatkan. Nah, ingat, rezeki itu bukan cuma uang ya. Yang pertama jelas uang, harta, jabatan, pangkat, kehormatan. Kemudian yang berikutnya apa? Anak yang soleh, keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kemudian juga hari ini Anda mendengarkan video ini secara gratis pun itu adalah rezeki, teman-teman. Setuju ya? Kalau setuju tulis di kolom komentar. Oke. Nah, dan salah satu pintu rezeki ini adalah ketika kita bahagia. So, jadilah pribadi yang penuh dengan kebahagiaan. Syukuri semua hal yang kita dapatkan, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Nikmati hidup kita, Allah akan berikan lagi keberlimpahan demi keberlimpahan. Jadi, saya selalu mengulang-ulang di video lain juga saya sempat sampaikan bahwa kalau kita sekarang staff pengen naik jabatan, ya syukuri posisi staff itu. Kita bahagia, Allah kasih tuh. Allah kasih nikmatnya, tambahan. Bener nggak? Kalau gaji kita sekarang 5 juta, pengen 10 juta, syukuri tuh yang 5 juta itu. Nah, kebanyakan kita, yang 5 juta ini kita keluhkan. Akhirnya semakin jauh dari rezeki yang kita dapatkan. Oke ya? Karena kalau berbicara tentang rezeki, sebenarnya coba teman-teman pikirin nih, bayangin ya. Selama ini sebenarnya lebih sering mana kita yang menghampiri rezeki atau rezeki yang menghampiri kita? Rezeki yang menghampiri kita, contohnya apa? Contohnya nih teman-teman sederhananya ya, kita makan nasi. Coba, jauh mana perjalanannya kita ngambil nasi atau nasi yang nyamperin kita? Jawabannya adalah nasi yang nyamperin kita. Kita nyamperin nasi, paling cuma berapa langkah dari tempat duduk ke meja makan gitu ya. Atau ke magicom dan rice cooker dan sebagainya. Nah, tapi kalau si nasi itu, bayangkan kita bahkan nggak pernah tahu sawahnya di mana, kemudian dibawa ke pabrik mana, belum dibungkus, belum kemudian diolah, kemudian dikirimlah ke gudang mana, dikirim ke toko mana, kemudian akhirnya bisa sampai ke rumah kita itu panjang jaraknya jauh. Nah, ini adalah gambaran rezeki. Rezeki pun setiap hari, setiap waktu Allah tuh datangkan seperti hujan yang deras kepada hidup kita. Terus gimana Bang Edvan, Mas Edvan, Kak Edvan, Pak Edvan ya? Kok kayaknya rasa-rasanya rezeki saya seret nih? Nah, jawabannya sederhana, sahabatku semuanya, sobat hebat semuanya. Jawabannya adalah karena Anda seumur hidup Anda bisa jadi menggunakan payung rezeki. Payung rezeki itu apa? Ya, Anda negatif thinking, tidak bahagia, lebih sering mengeluh. Nah, itu akan menjadi penolak rezeki kita tanpa kita sadari. Kenapa? Karena hukum kekekalan energi saja tadi saya katakan ya. Positif dikali negatif, hasilnya apa? Negatif, betul tidak? Ya, jadi kalau rezeki yang positif itu datang, kitanya posisinya lagi negatif, mental tuh rezeki itu. So, yang ketiga adalah tulis di kolom komentar kesimpulannya, jika kita ingin berlimpah rezeki, mulailah dengan berbahagia. Setiap waktu dimulai dari saat kita terbangun dari tidur. Dan Anda akan mendapatkan berbagai keberlimpahan rezeki di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Setuju sampai sini ya? Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita, sahabat semuanya. Oke, ini udah mulai makin nambah siapa aja dan dari mana yang masih menyaksikan setia nonton ini. Sekali lagi saya doakan semoga Anda berlimpah rezeki, bahagia, kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah ketika Anda bahagia, teman-teman. Oh, pegel deh. Ketika Anda bahagia, Anda bisa membahagiakan orang lain. Dan ingat, kebahagiaan tertinggi akan kita dapatkan ketika kita mampu membuat orang lain bahagia. Jadi kalau Anda ingin bahagia, ya bahagiain aja orang lain. Gitu. Ya. Coba gini deh. Kalau kita punya tetangga yang nggak bisa sekolah anaknya, kemudian kita bayarin sekolahnya, sebenarnya dia bahagia nggak? Jelas, tetangga itu bahagia. Tapi ketika kita melihat dia bahagia, apa yang kita rasakan biasanya? Kita merasakan jauh lebih bahagia. Betul tidak? Benar ya? Yes, so mulai dari hari ini, mulailah bahagia demi membahagiakan orang lain. Oke? Ya, bahagia tertinggi adalah ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Jadi ketika kita melayani, memuji, menghargai, menghormati, melayani anak, istri, suami, kedua orang tua, dan melihat mereka bahagia, saya yakin Anda akan merasa diri Anda menjadi pribadi yang sangat bahagia. Oke ya, dan semoga Anda bisa menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya berbahagia, tapi bisa membahagiakan orang lain. Kita bahagiakan mereka agar mereka bisa menjadi pribadi yang bahagia. Semakin banyak orang yang kita bahagiakan melalui pekerjaan kita, ucapan kita, tulisan kita, video-video yang kita buat, dan juga yang nge-share video ini nih,
Nah, itu tuh ketika kamu membahagiakan orang lain, sebenarnya kita tuh lagi nabung, teman-teman. Kita tuh lagi nabung kebahagiaan yang akan kembali kepada diri kita. Kenapa? Karena hidup adalah seperti melempar bumerang. Apapun yang kita lemparkan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita dengan ketepatan dan kecepatan yang mencengangkan. So, kalau Anda ingin menjadi pribadi yang bahagia, maka lemparkan sebanyak-banyaknya kebahagiaan ke banyak orang. Klien kita, saudara kita, siapapun, ajak ikut seminar Bahagia Bekerja. Dan mereka, ketika mereka mendapatkan atau merasakan kebahagiaan, maka itu akan kembali kepada diri Anda dengan kebahagiaan yang bentuknya bisa jadi berubah. Bisa jadi uang, bisa jadi harta, penghargaan, mobil baru, rumah baru. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Masih mau lanjut? Atau udahan nih? Kayaknya udah mau udahan ya? Oh, lanjut ya, lanjut. Oke, yang berikutnya adalah, sebentar, udah di-like belum videonya nih? Udah di-share belum? Udah komen belum? Ya, biar makin banyak yang mendapatkan kebahagiaan ketika memahami tips dan trik untuk bahagia. Tadi saya ulangi lagi ya. Cara termudah untuk bahagia adalah rasakan kebahagiaan itu sudah kita dapatkan. Gitu. Ya, coba ulangi lagi nih, ikuti nih. Terasa nggak bedanya? Tarik nafasnya. Tahan, kemudian sambil menghembuskan, katakan, saya bahagia banget ya Allah. Senyum, senyum, coba senyum. Paksa. Senyum, saya bahagia ya Allah. Oh, nikmat ya. Saya bahagia banget hari ini. Alhamdulillah. Coba syukuri semua yang ada. Alhamdulillah saya punya pekerjaan. Alhamdulillah saya punya penghasilan. Alhamdulillah saya sudah menikah. Alhamdulillah saya udah punya anak. Nikmati, ya. Dan kebahagiaan itu yang kemudian akan menjadi hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Yang kelima, kebahagiaan akan membuat dirimu sukses. Karena bahagia akan melahirkan kesuksesan. Coba gini, Anda adalah seorang pimpinan perusahaan atau pemilik sebuah bisnis. Ada 2 orang karyawan. Karyawan pertama positif terus orangnya, happy, ya, antusias, dia menikmati pekerjaan, enjoy gitu ya. Yang kedua, pegawai kita tuh males-malesan aja, negatif terus, ya, ngeluh terus, mukanya raut wajah yang tidak bahagia. Kayak banyak orang yang nggak bahagia itu awet tua, bener nggak? Dia keriput, padahal umurnya masih muda, beruban, itu karena nggak bahagia tuh, karena jantungnya kerja keras terus. Karena kalau bahagia dia enjoy, tenang, jantung pun kerjanya nikmat gitu ya, si jantung kita mompa darah. Darah pun nggak darah tinggi atau nggak darah rendah gitu. Kemudian jauh dari kata stroke, jauh dari jantung koroner, hidup jadi lebih bahagia, wah Masya Allah. Nah, maka kita pasti akan lebih memilih karyawan yang happy, yang bahagia, yang antusias, yang positif, ya, penuh optimisme. So, bahagia akan membuat diri kita sukses. Coba bayangin, kita adalah misalnya penulis buku, dan Anda bahagia bekerja menulis buku. Wah, saya yakin tuh, bukan cuma 1-2 buku yang akan Anda cetak atau terbitkan, tapi puluhan bahkan ratusan buku. Kenapa? Karena Anda bahagia ketika nulis buku, bener nggak? Nah, itulah yang saya bahas di buku ini, buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Ada yang udah baca atau belum? Kalau ada yang belum baca, silakan kalau mau order ke 0812-9333-7663. Atau kalau Anda mau dapat door prize buku ini, ikut aja besok seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia di Zoom online bareng saya Edvan M. Kautsar, di mana Anda akan mendapatkan banyak kebahagiaan ya ketika Anda mampu menemukan berbagai hikmah dan makna ilmu kebahagiaan yang akan saya share. Jadi nanti akan saya bahas di buku ini. Nih, bukunya tebal banget teman-teman. Ada 210 halaman. Ya, silakan kalau mau saya tanda tangan nanti akan dikirimkan di pertengahan Desember ya. 5 alasan kenapa hidup kita harus bahagia. Pertama, hidup cuma sekali, maka hiduplah yang berarti. Tulis di kolom komentar tuh kalimat itu secara lengkap ya. Hidup cuma sekali, maka hiduplah dengan berarti. Kemudian yang kedua adalah kita harus bahagia. Alasan yang kedua adalah akan sehat dan fresh. Awet muda, happy, bahagia, tampan, cantik. Betul ya? Bahagia akan memunculkan hormon-hormon baik yang melawan berbagai penyakit dalam tubuh kita. Nah, makanya kemarin, nih buat teman-teman yang mungkin hari ini ada yang kena COVID, ya, saya doakan sembuh. Salah satu caranya, Anda harus happy. Ayo happy, bahagia, 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 ya, bahagia. Jangan lupa bahagia. Nah, ini juga bisa membuka pintu rezeki. Hati yang bahagia akan mengundang rezeki. Yang keempat, bisa membahagiakan orang lain, karena kebahagiaan tertinggi adalah saat kita bisa bikin orang lain bahagia. Ibu kita bahagia, bapak kita bahagia, orang tua kita bahagia, kita akan happy. Istri, suami bahagia, kita akan happy. Setuju ya? Yang kelima, bahagia akan bikin diri kita sukses. Oke.